Jungle. Halo Om Sarir, Ya, Om Iwan, kita selamat mulai. berjumpa kembali ya. Ada, Backgroundnya putih. ya. Kita ngebahas ini Om, renewable dan sustainable energy. Ada info yang lumayan sih ya, kita itu punya peran. Pernah dengar ini nggak Om? ASEAN Power Grid Connectivity. Oh ya ya, pernah itu Ya, ada rupanya. beberapa inisiatif ya, bagaimana mengkoneksi jaringan listrik antar negara ASEAN melalui renewable energy. Ya, dan ya rupanya rame-rame di ASEAN ini eh, mensuplai negara yang terutama nggak punya sumber energi ya. Refresh dulu nih. Renewable energy definisinya katanya yang tergantikan secara alami dalam kurun waktu rentang umur manusia. Jadi dia renewable dalam rentang umur kita 50 sampai 70 atau 80 tahun ya. Contohnya matahari, angin, gelombang, movement water ya, sama geothermal. Beberapa renewable energy ada yang tidak, ada yang sustainable, ada yang tidak. Contohnya energi biomas itu dianggap tidak sustainable. Kenapa? Karena sustainable itu ini definisinya. Sustainable itu definisinya dia memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi dari generasi ke generasi, berapa generasi di bawah kita itu nggak boleh dirugikan. Itu baru namanya sustainable. Jadi kalau renewable ukurannya cuma rentang waktu, rentang umur manusia aja. Yang termasuk sustainable energy itu air, surya, angin, energi gelombang, panas bumi, fotosintesa buatan, tenaga pasang surut, dan ada lagi Om, nuklir, energi nuklir itu dianggap sustainable loh. Karena dia emisinya dianggap rendah dan dia tidak merugikan, mengorbankan generasi-generasi berikutnya. Kalau ya, kalau memang keamanannya itu udah terjamin. Nanti kalau Nah, kebocoran nuklir kan lebih berbahaya gitu dari yang lain. Itu nah, preventifnya harus lebih kencang lagi tuh. teknologi pengamanannya memang yang diprotek banget. Jadi negara-negara maju itu nyecer. Pernah kita bahas juga nih waktu sama di tayangan sama Mas Arnoto kan. Dia nyecer kita Oh katanya ini, suruh green energy gitu kan di COP 28 di COP sebelum-sebelumnya. Tapi teknologinya dia nggak kasih untuk terutama yang mahal itu teknologi untuk proteksinya, untuk keamanannya. Nah, Portugal adalah negara di Eropa yang punya keuntungan, dia termasuk negara di Eropa yang sumber anginnya besar dan sepanjang tahun sinar mataharinya pun relatif panjang dibanding dengan negara Eropa lain. Jadi dia udah mentargetkan tahun 2040 atau lebih awal dia sudah beralih semuanya ke renewable energy. Nah, ini proyek ada dua yang dikembangkan Portugal, tenaga surya. The Portuguese coast receives sunshine throughout the year, making it the perfect destination for renewable sources of energy. It has installed turbines in deep sea, where winds blow much stronger. This helps generate more energy than the conventional structures on shore. Ya, tenaga angin sama tenaga surya kan dia kembangin. Nah, kemudian di Switzerland ada yang menarik nih, tenaga surya kan cari space. Kalau di Cina itu jalan raya dia udah bikin kan, jalan raya dilewati sama mobil
dan itu isinya panel surya. Di Swiss dia sudah menciptakan alat untuk menggelar panel surya sepanjang rel kereta. Ini alat untuk menggelarnya, memasangnya di rel kereta. Alat yang di belakangnya itu langsung otomatis ngunci gitu kan, ngunci ke kiri kanannya rel kereta, jadi dia ngunci, dia nggak bergerak. Kalau kereta lewat, apalagi kecepatan tinggi, getarannya itu nggak mengakibatkan dia copot gitu panel suryanya. Nah, ada yang menarik lagi, dan ini di Jepang sama di Eropa dikembangin. Dan udah dipasang di mall, di MRT station. Jadi orang lewat itu tanpa disadari, kita ngerasa lantainya kok agak ini ya, agak ngeper lantainya. Ternyata lantainya itu di beberapa tempat dipasangin ini. Ini sustainable banget ini. Karena ini setiap gerakan manusia dimanfaatkan jadi putaran dinamo-dinamo kecil gitu ya. Paved in is a floor that generates energy from your footsteps. So whenever you walk, we convert your weight to electrical power. Underneath these floor tiles are vertical electromagnetic induction generators. In other words, when you walk on these tiles, tiny flywheels hidden underneath spin, creating electricity. The more people walking on them, the longer the flywheels spin. Jadi flywheel di dalam itu setiap keinjak puter-puter. Makin banyak orang lewat, makin cepet dia muternya, makin baik lama muternya. Dia jadi dinamo kecil. Tapi ada tantangannya nih di Eropa. Kita dengerin cuplikan cerita. Now in Indonesia has filed a lawsuit at the World Trade Organization against the European Union, claiming the bloc's restrictions on palm oil-based biofuel as unfair. Indonesia and Malaysia are teaming up against the European Union. They say the EU is not being fair by banning palm oil and its products. The EU says it's about saving forests, but Indonesia and Malaysia think it's just an excuse. Malaysia is even thinking about not selling palm oil to the EU anymore. Sejarahnya, sawit itu berasal banyak dari Afrika Barat, Angola dan Pantai Gading ya, Ivory Coast. Tahun 1849, kita sama Malaysia itu kan koloninya Inggris sama Belanda. Mereka bawa dan mereka membudidayakannya di kita. 60 tahun pengembangannya baru bisa mulai dijual secara komersial. Jadi pada tahun 1920, udah banyak perusahaan kelapa sawit di Malaysia dan Indonesia, tapi kita sebagai negara koloni ya. Setelah upaya pengembangan besar-besaran, nah Indonesia ini kalau menurut Mas Arnoto, zaman Pak Harto, mulai 1980, kita punya upaya besar-besaran mengembangkannya di Indonesia. Saat ini kita udah 60% pangsa pasarnya untuk kebutuhan palm oil di dunia.